Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Kalimantan Selatan mengikuti peresmian nasional 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara hybrid. Acara berlangsung terpusat di Makobrimob Kelapa II, Jakarta dan diikuti seluruh Polda termasuk Polda Kalsel pada Kamis 17 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam presisi. Dengan saya Bribda Pramuda Tamami. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan peresmian 27 SPPG Polri Polda Kalimantan Selatan dan Zoom meeting bersama Mabes Polri yang dilaksanakan di Jalan Salak Timur, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Mari kita saksikan liputannya. Polda Kalimantan Selatan masuk dalam daftar 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara hybrid. Peresmian ini berlangsung secara nasional dan berkonsentrasi di Makobrimob Kelapa II, Jakarta, Kamis 17 Juli 2025. Peresmian SPPG di Kalsel dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, didampingi Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Nopiar, Ketua Pengurus SPPG, perwakilan Gubernur Kalsel, Wali Kota Banjarbaru, Kepala Sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pejabat utama Polda Kalsel. SPPG milik Polda Kalimantan Selatan berdiri di atas lahan Polri seluas 1.250 meter persegi. Pembangunannya memakan waktu sekitar 2,5 bulan dan saat ini sedang dipersiapkan untuk segera beroperasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini bertugas untuk menyediakan makanan bergizi gratis, sesuai dengan arahan Presiden dan perintah Kapolri dalam mendukung pemenuhan gizi bagi anak bangsa. Di Kalsel setidaknya sudah ada 3 Polres yang siap mengoperasikan SPPG, yaitu Polres Tabalong, Polres Tapin, dan Tanah Bumbu, yang mana saat ini ketiganya masih menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional. Kedepannya Polda Kalsel akan menambah 3 unit SPPG, diantaranya di Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Dengan demikian, Polda Kalsel menargetkan penyebaran SPPG di seluruh 13 Polres jajaran. Pembangunan SPPG Polda Kalsel dirancang untuk menjangkau sekolah di 13 kabupaten maupun kota, mulai dari PAUD hingga tingkat SMA dengan dukungan relawan yang telah dilatih dan lulus asesmen. Sebanyak 20 relawan telah siap dan 37 lainnya sedang menjalani proses asesmen. Dengan begitu, total relawan yang bisa dilibatkan mencapai 47 orang sesuai standar Badan Gizi Nasional. Polda Kalsel berkomitmen untuk segera mengoperasikan SPPG dan siap melaksanakan program nasional pemenuhan gizi untuk masyarakat demi mendukung terciptanya generasi sehat dan tangguh. Dari Humas Polda Kalsel melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Katingan ke-23 dan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Wakapolres Katingan Kompol Uni Subianti menghadiri pembukaan Katingan Expo 2025. Acara berlangsung di Sport Center Kereng Humbang, Kabupaten Katingan. Pemirsa, Wakil Kepala Kepolisian Resort Katingan Kompol Uni Subianti menghadiri kegiatan pembukaan Katingan Expo tahun 2025 di Sport Center Kereng Humbang, Kabupaten Katingan. Wakapolres Katingan, Kompol Uni Subianti, menghadiri pembukaan Katingan Expo tahun 2025. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Katingan ke-23, sekaligus HUT RI yang ke-80. Pembukaan Katingan Expo dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Katingan, anggota DPRD, Sekda, perwakilan TNI, Kejaksaan, Pengadilan, serta masyarakat umum. Lebih dari 2.500 orang hadir memadati lokasi. Acara dibuka dengan laporan Ketua Panitia, disusul sambutan Bupati Katingan. Selanjutnya, Bupati meresmikan pembukaan Expo melalui prosesi pemotongan pita. Bupati bersama rombongan meninjau langsung berbagai stand pameran yang menampilkan berbagai produk dan layanan dari 29 instansi dan dinas yang ada di Kabupaten Katingan.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia menyebutkan bahwa pameran telah digelar sejak 11 Juli dan akan berlangsung hingga 21 Juli 2025. Katingan Expo menjadi ajang promosi UMKM, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian daerah. Acara semakin meriah dengan penampilan hiburan malam yang mendatangkan artis ibu kota. Hal ini membuat antusiasme masyarakat semakin tinggi. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Satgas Madagoraya menggelar pengobatan gratis di Desa Kilo, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Layanan ini dipusatkan bagi warga lansia yang membutuhkan periksa kesehatan. Satgas 4 Banops melalui Subsatgas Dokes Operasi Madagoraya terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat. Pekan lalu, mereka menggelar layanan pengobatan gratis di Dusun Mekarsari, Desa Kilo, Poso Pesisir Utara. Kegiatan dipimpin Kasubsatgas Dokes Ibda Aditya Kusnadi Putra. Sasarannya adalah warga lanjut usia yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Sebanyak 50 orang lansia mendapat pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga pemberian obat-obatan tanpa biaya. Tim medis juga memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat. Warga sangat berantusias, kami sangat berterima kasih kepada perangkat desa sekalian. Adapun tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk menjaga derajat kesehatan warga di daerah yang merupakan target atau operasi dari Madagoraya itu sendiri. Dalam kegiatan ini, tim Dokes Polda Sulteng bekerja sama dengan Puskesmas Tambarana. Kehadiran mereka pun disambut antusias masyarakat setempat. Apalagi selama ini warga lansia sulit mengakses fasilitas kesehatan karena jarak dan biaya. Mewakili atas nama masyarakat Desa Kilo, dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satgas Madagoraya yang dalam hal ini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kami, terkhusus kepada lansia usia lanjut. Olehnya kami dari pemerintah Desa Kilo sangat mengapresiasi kegiatan ini dan insya Allah memberikan harapan kepada Satgas Madagoraya supaya kegiatan ini tetap berlanjut sampai ke depan nanti. Dan kami sebagai sangat mendukung dan berterima kasih atas adanya posyandu dari Madagoraya sehingga masyarakat ini terbantukan dalam hal ini. Satu misal bukannya mereka tidak ini, tapi kalau sudah lansia ini mungkin berat untuk ke rumah sakit. Dengan adanya di sini langsung di tempat di desa kami langsung, sehingga bisa kami mereka mendapatkan pelayanan dari pengobatan atau pemeriksaan dari Madagoraya. Mudah-mudahan ke berikutnya akan ada lagi seperti ini. Kami mengharapkan mungkin 3 bulan kah atau kapan masih ada lah untuk peduli hal begini berkelanjutan lah. Itulah harapan kami dari pemerintah setempat maupun pemerintah. Mengucapkan terima kasih atas adanya pengobatan posyandu gratis untuk lansia maupun untuk masyarakat Dusun Mekarsari. Satgas Madagoraya menegaskan komitmen sosialnya untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengobatan gratis akan terus dilakukan sebagai bentuk hadirnya negara melalui Polri. Dari Humas Polda Sulteng melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, pemantapan profesional kinerja perlu dilaksanakan dalam mendukung terciptanya Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau presisi. Tidak terkecuali di Polda Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng mengapresiasi kinerja tim auditor Itwasum Polri. Berikut laporan dari personil Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah mengapresiasi tim auditor Itwasum Polri yang telah melaksanakan audit kinerja terhadap satuan kerja di jajaran Polda Kalimantan Tengah selama 8 hari mulai dari tanggal 7 sampai 15 Juli secara objektif dan profesional. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng mengapresiasi tim auditor Itwasum Polri yang telah melaksanakan audit kinerja terhadap satuan kerja di jajaran Polda Kalteng selama 8 hari mulai dari tanggal 7 sampai 15 Juli secara objektif dan profesional.
Lebih dalam, Kapolda meminta kepada para kepala sektor di jajaran agar audit ini dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan tata kelola kinerja secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, terutama di bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, logistik, dan anggaran keuangan. Sementara itu, Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan bahwa kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan pernyataan hasil audit PHA dan tabulasi oleh auditor Itwasum Polri kepada Kapolda Kalteng. Dari Humas Polda Kalteng melaporkan untuk Polri TV. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Pola, Bid Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dan pemirsa, hujan deras yang mengguyur desa Lekosula, Kecamatan Manggoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, selama beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran warga akan potensi banjir yang bisa saja terjadi. Personil Babin Kamtibmas Desa Lekosula, Aibda Ismail Bahdi, membersihkan saluran air yang tersumbat bersama warga untuk mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah setempat. Antisipasi terjadinya banjir, Babin Kamtibmas Desa Lekosula, Kabupaten Kepulauan Sula, kerja bakti bersama warga membersihkan saluran air. Berikut informasinya untuk Anda. Pembersihan saluran air tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama di tengah musim hujan yang rawan bencana banjir. Selain itu, personel Babin Kamtibmas Desa Lekosula Aibda Ismail Bahdi turut mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim yang bisa berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.